Oke, lanjut soal TIU nomor 1. Apa ini jawabannya? C. Jadi di sini binatang yang termasuk dalam kelas reptilia adalah kadal. Analogi yang sesuai itu binatang yang termasuk dalam kelas Aves adalah bebek. Jadi jawabannya yang C. Lanjut nomor 2. Angsle, Jawa Timur. Apa Jawab. Angsle iku makanan gak sih? Oh, angsle itu makanan. Kayak wedang Apa? ronde. Berarti jawabannya adalah E. Angsle merupakan makanan atau minuman khas dari Jawa Timur. Dodol merupakan makanan khas dari kota Garut. Jadi jawabannya yang E. Nomor 3. Ya, betul. Jawabannya adalah A. Pontianak merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Sama halnya dengan Kendari merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke, lanjut soal nomor 4. B. Jawabannya adalah ya, betul. B. Iya. Meter merupakan alat untuk mengukur besarnya kecepatan angin, sama halnya dengan dinamometer yang merupakan alat pengukur besarnya gaya. Oke, lanjut nomor 5. B. Cara cepatnya, mereka premis 1 tuh semua siswa kelas 10 itu harus berseragam batik. Nah, premis keduanya itu sebagian siswa yang dihukum itu adalah siswa kelas 10. Nah, ini bisa langsung coret aja kan ya. Coret, coret. Jadi jawabannya ini sebagian siswa yang dihukum harus berseragam batik. Jadi yang B, sebagian siswa yang dihukum harus berseragam batik. Atau sebagian siswa yang dihukum itu berseragam batik. Oke. Lanjut nomor 6. Apa E. jawabannya? Jawabannya yang E. Kenapa bisa E jawabannya? Karena Dani kan eh, dipromosikan sebagai kepala divisi pemasaran atau sekretaris direksi. Tapi ternyata Budi wis terpilih sebagai sekretaris direksi. Berarti sing kosong ijeh kepala divisi pemasaran. Oke. Oh iya, kan Dani ini dipromosikan sebagai kepala divisi pemasaran atau sekretaris direksi. Nah, di sini si Budi udah terpilih sebagai sekretaris direksi. Berarti sekretaris direksi ini kan udah nggak kepake tuh karena udah diduduki sama Budi. Artinya si Dani ini tadi dia sebagai kepala divisi pemasaran. Jadi yang Dani itu posisi barunya itu kepala divisi pemasaran di perusahaan Y. Oke, lanjut nomor 7. Apa nih jawabannya nomor 7? 7C. 7C. Oke, nomor 7 jawabannya adalah C. Jika pola makan teratur, berat badan seseorang bisa terkontrol. Jika makan tidak terlalu kenyang, program diet dapat berhasil. Berarti di sini kita bisa misalkan kalau pola makan teratur itu dia P. Terus berat badan seseorang bisa terkontrol itu Q. Terus jika makan tidak terlalu kenyang, di sini pakai E dia R-nya itu makan terlalu kenyang. Berarti ini dia tidak R ya. Jika makan tidak terlalu kenyang, berarti kan tidak R. Jika pola makan teratur, berat badan terkontrol. Jika makan tidak terlalu kenyang.
program dia terakhir. Nah, program dia dapat berhasil ini berarti dia S. Jadinya di sini premis satunya jika P maka Q, jika P maka Q. Terus tidak R maka S. Nah, di sini itu saat ini berat badan seseorang tidak dapat dikontrol. Kalau berat badan seseorang tidak dapat dikontrol, berarti kan dia negasi dari Q. Kalau negasi dari Q, berarti kita bisa ambil sama dengan yang ini kan. Jadinya jika P maka Q, terus negasi Q, berarti kesimpulannya kan dia negasi P. Nah, di sini ada atau program dia tidak berhasil. Nah, program dia tidak berhasil itu berarti negasi S. Karena di sini S-nya kan program dia tidak berhasil, berarti program dia tidak berhasil itu negasi S, ya kan? Dia negasi S. Nah, negasi S ini berarti kan kita bisa ambil dari yang pernyataan ini kan. Jadinya negasi R maka S. Nah, di situ yang diambil adalah negasi S. Berarti nanti kesimpulannya adalah negasi dari negasi R. Negasi dari negasi R itu artinya dia R kan. Nah, berarti kesimpulannya negasi P, di mana P tadi adalah pola makan teratur, berarti ini dia pola makan tidak teratur. Terus yang R-nya berarti di sini makan terlalu kenyang. Jadi orang tersebut tidak memiliki pola makan teratur atau makan terlalu kenyang. Ini menggunakan modus tollens. Kalau modus tollens itu kan dia tolak belakang, kesimpulannya tolak depan. Tolak belakang, kesimpulannya tolak depan. Jadi ini yang belakang Q ditolak jadi negasi Q. Kesimpulannya adalah yang depan dinegasiin atau tolak depan. Tolak depan karena yang depan P ditolak jadinya negasi P. Oke, di sini ada sedikit typo ya. Jadi di sini kan tadi kesepakatannya R itu makan terlalu kenyang. Kalau di sini ada kata tidaknya, otomatis ini itu bukan R tapi negasi R. Nah, kalau negasi R, maka S itu sesuai dengan yang ini. Artinya di sini simpulannya juga salah, bukan negasi R tapi R. Sesuai dengan yang ini. Oh ya, ini tadi teman-teman nggak bingung kan di sini kenapa kesimpulannya bisa R? Karena kan di sini negasi R ya, kita tolak. Ini tadi kan negasi R, kita tolak, kita kasih negasi, jadi negasi ketemu negasi itu dia positif, makanya di sini R gitu. Nomor 8 jawabannya adalah bahagia itu sederhana. Hal-hal sepele akan mendatangkan kebahagiaan. Jika hal-hal sepele mendatangkan kebahagiaan, orang-orang tidak perlu susah payah untuk mendapatkannya. Banyak orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan susah payah. Berarti di sini jika bahagia itu sederhana itu sebagai P. Hal yang sepele akan mendatangkan kebahagiaan itu Q. Jika hal-hal sepele mendatangkan kebahagiaan, berarti ini Q lagi kan. Orang-orang tidak perlu susah payah untuk mendapatkannya, berarti ini R. Jadi di sini kita bisa ambil kalau premis satunya itu jika P maka Q, kemudian premis duanya itu jika Q maka R. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulannya yaitu jika P maka R. Kemudian di sini banyak orang mendapatkan kebahagiaan dengan susah payah. Nah, tadi kan R-nya itu orang-orang tidak perlu susah payah untuk mendapatkannya. Berarti banyak orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan susah payah,
itu berarti kan negasi R kan. Sehingga ini kalau diambil kesimpulan pakai modus tollens. Tolak belakang kesimpulannya tolak depan. Nah, P-nya tadi kan bahagia itu sederhana. Kesimpulannya itu negasi dari bahagia itu sederhana. Berarti bahagia itu tidak sederhana. Berarti jawabannya yang A. Terus nomor 9. Untuk nomor 9, ini cara cepatnya kita langsung aja perhatikan pilihan ganda yang ada. Pilihan ganda yang tidak sesuai dengan pernyataan yang diberikan itu salah ya. Jadi di sini itu mau mengurutkan yang mau presentasi. Urutannya yaitu Bahtiar akan presentasi sebelum Charles. Charles akan presentasi pada urutan keempat atau terakhir. Dadang akan presentasi setelah Anwar. Fahrial akan presentasi sebelum Dadang. Kita sesuaikan dengan pernyataan yang ada. Bahtiar presentasi sebelum Charles, artinya kan Bahtiar dulu baru Charles ya. Jadi kita cari di pilihan ganda yang Bahtiar dulu baru Charles. Nah ini salah karena Charles dulu baru Bahtiar. Yang A salah. Yang B, Bahtiar dulu baru Charles. Nah ini kemungkinan benar. Yang C, Bahtiar dulu baru Charles. Nah ini juga kemungkinan benar. Yang delta, Bahtiar dulu baru Charles. Nah ini salah ya. Karena kan harusnya bukan Charles dulu baru Bahtiar, tapi Bahtiar dulu baru Charles. Yang E otomatis juga salah. Jadi di sini masih tersisa pilihan B dengan C. Kita lihat ketentuan berikutnya. Charles di sini urutan keempat atau terakhir. Nah, B dan C ini sama nih. Charles urutan terakhir, berarti udah sesuai ya. Selanjutnya, Dadang presentasi setelah Anwar. Artinya apa? Artinya si Anwar dulu baru si Dadang. Anwar dulu baru si Dadang. Jadi kita lihat yang Anwar dulu baru si Dadang. Nah ini B kemungkinan benar. Yang C Anwar dulu baru Dadang. Wah salah ini ya. Karena si Dadang dulu baru Anwar, ini salah. Jadi pilihan yang tepat adalah yang B. Nah ini juga ada cara lainnya yang detail. Satu-satu kita sesuaikan dengan ketentuannya. Itu kayak gini. Hapus dulu ya. Jadi ini nomor 9 mau mengurutkan yang mau presentasi. Mau presentasi itu ada 6 orang yaitu Anwar, Bahtiar, Charles, Dadang, Endang, dan Fahrial. Urutannya itu kayak gini. Bahtiar akan presentasi sebelum Charles. Jadi si Bahtiar kita singkat dengan B ya. Si Bahtiar akan presentasi sebelum Charles. Bahtiar presentasi sebelum Charles. Sebelum Charles. Charlesnya kita simbolkan dengan C. Jadi Bahtiar presentasi sebelum Charles. Kemudian Charles akan presentasi pada urutan keempat atau terakhir. Jadi si Charles ini dia urutan keempat atau terakhir. Dadang akan presentasi setelah Anwar. Jadi Dadang akan presentasi setelah Anwar. Atau artinya si Anwar ini presentasi sebelum si Dadang. Nah, Fahrial akan presentasi sebelum Dadang. Berarti kalau sebelum itu dari kiri ke kanan, Fahrial akan presentasi sebelum Dadang. Berarti Fahrial
presentasi sebelum Dadang. Atau si Dadang presentasi setelah Fahrial. Presentasi tersebut. Kalau yang A, jadi di sini B dulu baru C. Nah, ini B dulu baru C. Jadi di sini salah. Kemudian kalau yang B, B dulu baru C. Ini udah benar, B dulu baru C. Kemudian A dulu baru D. A dulu baru D, udah benar. F dulu baru D. F dulu baru D. Nah, ini dia kemungkinan betul. Kemudian kita lihat yang C. Di sini B dulu baru C. B dulu baru C, betul. A dulu baru D. A dulu baru D. Nah, ini dia salah. Kemudian untuk yang delta, di sini B dulu baru C. B dulu baru C. Nah, ini kebalik ya, dia jadinya salah. Untuk yang E, B dulu baru C. Nah, ini juga salah. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, ini tadi kan si C-nya itu urutan keempat atau terakhir. Nah, si C-nya ini urutan keempat atau terakhir. Jadi boleh nih di terakhir. Kalau yang A ini udah otomatis salah si Charles-nya ini dia nggak keempat, tapi ketiga. Oke, lanjut yang nomor 10. Manakah dari pernyataan berikut yang salah? Anwar akan presentasi pada urutan pertama. Benar gak, Rul? Yang A masih ada kemungkinan untuk benar. Ini yang salah ya yang ditanya, yang udah pasti salah. Yang udah pasti salah. Kalau yang B, Dadang akan presentasi pada urutan ketiga. Ini juga kemungkinan betul. Yang C, Endang akan presentasi pada urutan ke-6. Ini juga kemungkinan betul. Kemudian yang D, Fahrial akan presentasi pada urutan ke-6. Nah, ini dia salah. Kenapa? Karena setelah si Fahrial, ini tuh dia ada si D, si Dadang. Jadi kalau Fahrial urutan terakhir itu pasti salah. Jadi jawabannya yang D. Oke, jadi jawabannya yang D. Tang Dadang harusnya bukan datang. Ini tipu harusnya Dadang.